Hai Edu Friends, salam kenal semuanya. Kenalin, nama aku Kak Lala dan balik lagi di Edu Sharing. Kali ini aku bakal bahas mengenai pemilihan jurusan di SNMPTN. Aku yakin pasti Edu Friends pengen dong untuk lolos di SNMPTN tahun ini. Mungkin Edu Friends masih bingung ya mengenai pemilihan jurusan mana sih yang cocok untuk SNMPTN, jurusan mana yang baik diletakkan di pilihan pertama maupun pilihan kedua. Nah, daripada Edu Friends bingung-bingung, yuk dengerin penjelasan dari aku. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini ya. Dan jangan lupa juga Edu Friends untuk daftar di Widya Edu karena di situ kalian bakal dapat banyak banget manfaat mengenai persiapan ujian masuk kampus. Oke, daripada kita lama-lama, mendingan kita langsung bahas ke pembahasan berikutnya yuk. Nah, strategi apa sih yang harus teman-teman persiapkan dalam pemilihan jurusan di SNMPTN? Karena kan tiap tahunnya peraturan SNMPTN itu semakin tinggi dan juga kuotanya semakin berkurang. Jadi tingkat masuk ke jurusan favorit teman-teman tentunya juga semakin tinggi dong. Tapi tenang-tenang, sebelum teman-teman overthinking lebih jauh, Kak Lala bakal memberitahukan poin-poin penting yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, pilihlah passion yang sesuai dengan minat teman-teman. Jangan ikut-ikutan arus tren yang nggak teman-teman minati jurusannya. Yang kedua, riset dan cari tahu lebih detail mengenai jurusan yang teman-teman minati. Karena hal ini bakal berguna banget nih untuk teman-teman tahu gambaran lebih dalamnya mengenai jurusan tersebut. Dan juga bakalan membantu teman-teman untuk tahu career path di masa depan. Yang ketiga, carilah tingkat keketatan jurusan dengan menggunakan rumus keketatan. Caranya, daya tampung dibagi peminat tahun kemarin dikali 100%. Sekarang, kita akan bahas mengenai penempatan jurusan di SNMPTN ya. Yang pertama, teman-teman dapat memilih 2 program studi di 1 PTN atau 2 PTN. Yang kedua, jika teman-teman memilih 2 program studi, maka salah satu PTN-nya harus berasal di provinsi yang sama dari SMA atau SMK teman-teman berasal. Jika teman-teman memilih 1 program studi saja, maka PTN-nya bisa berasal dari provinsi manapun. Dan yang ketiga, yang paling penting nih, teman-teman sebaiknya jangan sampai lintas minat ya, tetapi tetap tergantung dengan kondisi PTN yang dituju. Lalu untuk pemilihan jurusannya, jika teman-teman memilih 1 PTN 2 jurusan, maka letakkanlah jurusan yang memiliki passing grade lebih tinggi di pilihan pertama. Kemudian teman-teman letakkan passing grade yang lebih rendah di pilihan kedua. Hal ini akan berguna nantinya jika skor teman-teman tidak mencukupi di pilihan pertama, maka akan langsung terproses untuk di pilihan kedua. Kemudian kasusnya berbeda jika teman-teman memilih 2 PTN 1 jurusan, misalnya Teknik Informatika UI dan Teknik Informatika UGM. Teman-teman harus cari tahu lebih dulu nih, passing grade mana sih yang lebih tinggi, UI atau UGM. Kemudian setelah teman-teman tahu passing grade mana yang lebih tinggi, letakkanlah PTN yang lebih tinggi di pilihan pertama dan PTN yang passing grade-nya lebih rendah di pilihan kedua. Yang ketiga, jika teman-teman memilih 2 PTN dan 2 jurusan, maka lakukanlah seperti cara-cara yang telah kakak jelaskan sebelumnya ya. Gimana nih teman-teman? Udah ada pandangan belum mengenai jurusan kuliah yang kalian inginkan? Pokoknya teman-teman jangan lupa untuk lakukan riset terlebih dahulu ya. Edu Friends, ada satu hal penting yang harus kalian tahu nih, bahwa untuk masuk ke kampus impian kalian nggak cuma lewat SNMPTN kok. Masih banyak jalur masuk lainnya seperti SBMPTN UTBK dan juga jalur mandiri. Yang penting teman-teman harus optimis, berusaha, dan berdoa ya. Bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan SBMPTN UTBK, bisa banget nih untuk download aplikasi Widya Edu karena kami mempersiapkan latihan soal HOTS UTBK dan teman-teman bakalan dapat kesempatan belajar bersama bareng tutor-tutor terbaik kita. Dan tentunya teman-teman juga akan menikmati fitur-fitur terbaik dari kita. Dan teman-teman bisa langsung download aplikasi Widya Edu di App Store dan juga di Play Store. Jangan lupa juga untuk tetap ikuti tryout mingguannya di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Kalau teman-teman pengen tahu informasi lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek di Instagram Widya Edu. Sampai jumpa!